Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di TDF Programming. Masih bersama saya Triad Mokoreni Fatrosa. Oke, kali ini kita akan membahas image. Nah, apa itu image? Image adalah gambar ya. Oke, bagaimana caranya kita menampilkan gambar di halaman website kita? Nah, tag yang akan kita gunakan untuk menampilkan sebuah gambar yaitu adalah tag image. Nah, di dalam tag image ini ada atribut yang sangat penting di dalam tag image, yaitu adalah source, di mana source ini berisikan URL di mana penempatan gambar kita itu berada. Nah, ini hampir sama sih dengan hyperlink yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Jadi teman-teman, jika ingin tahu source bagaimana atribut ini bekerja, bisa dilihat di video sebelumnya pada sesi hyperlink. Oke, sekarang coba kita akan menampilkan sebuah gambar di halaman website kita. Oke, sekarang saya sudah punya file yang namanya index.html dan seperti biasa kita membuat struktur HTML ya. Jadi saya sudah siapkan, jadi teman-teman bisa ikutin selanjutnya. Sekarang kita akan membuat gambar di dalam sebuah halaman website kita. Di sini kita buat dulu heading 1 biar ada perbedaan gitu ya. Nah, di heading 1 kita buat di sini pelajaran gambar. Oh, pelajaran cara menampilkan gambar. Oke, dan sekarang kita buat tag untuk menampilkan gambar yaitu image. Nah, di dalam source kita akan mengisikan URL di mana gambar kita itu berada. Nah, sekarang kita akan coba mengambil sebuah gambar yang berada di luar website kita, yaitu absolute URL, yang biasa kita sebut dengan external link ya. Sekarang kita coba cari gambar, sebuah gambar ya. Mungkin kita cari di sini dan kita ambil sebuah gambar di sini dan coba kita klik kanan dan kita salin alamat gambar. Oke, kita coba buka tab baru dan kita pastikan apakah gambarnya dituju ke sana. Coba kita copy, apakah berhasil, dan kita pastikan di sini dan kita save dan coba kita refresh di halaman website kita. Oke, gambarnya tampil. Nah, mungkin itu aja sih. Oke, belum selesai. Oke, sekarang kita buat jadi gambarnya udah tampil ya. Sekarang coba kita akan menampilkan gambar berada di dalam website kita sendiri. Oke. Nah, di sini di pertemuan 6 saya belum punya gambar. Sekarang coba kita cari gambar. Oke, kita cari gambar, new window. Oke. Mungkin saya screenshot aja deh ini dan kita cari di gambar. Kita copy dan kita pindahkan ke sini. Oke, kita ganti namanya biar nggak panjang. Satu aja ya. 1 PNG. Ingat namanya adalah 1 PNG. Sekarang coba kita kasih di sini komentar. Ini adalah gambar absolute URL. Sekarang di sini kita buat, mungkin kita kasih baris ya. Kita kasih baris biar ada jarak. Nah, di sini kita buat ini adalah gambar relatif URL. Nah, gitu. Sekarang kita buat image baru. Dan di sini kita akan mengarahkan gambar kita ke 1.png, di mana gambar kita itu berada di dalam website kita sendiri. Dan di dalam source kita isi ini. Dan di dalam source kita isi dengan 1 PNG. Oke, kita save dan coba kita refresh di dalam website kita. Oke, lihat ke bawah. Nah, di sini gambar kita. Oke, sudah tampil ya. Nah, sekarang kita kembali ke PowerPoint. Atribut apa aja yang kita gunakan di dalam sebuah tag image? Nah, ada 4 atribut yang biasa kita gunakan di dalam image. Yang pertama itu adalah ALT. Nah, apa fungsi ALT? Nah, fungsi ALT ini ketika gambar kita tidak tampil di dalam sebuah halaman website kita, maka teks itu akan ditampilkan. Nah, misalkan di sini kita buat
ALT-nya. Ini adalah ALT. Oke, dan coba kita salahkan penulisan gambarnya. Kita tambah 2, kita save, dan coba kita kembali ke browser, kita refresh, maka gambarnya ada di sini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, di sini, di sini dia ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat atribut yang namanya adalah image. Nah, sekarang kita akan membuat atribut width, yaitu lebar dari sebuah gambar kita. Nah, sekarang kita akan mengatur gambar kita dengan lebarnya. Misalkan di sini kita buat gambarnya dan di sini kita tambahkan atribut yang namanya width. Nah, kita kasih di sini 200 pixel. Nah, satuan yang digunakan untuk width itu adalah pixel. Jadi teman-teman tidak harus membuat pixel seperti ini. Jadi 200 saja. Oke. Dan kita kembali ke browser, kita refresh, maka gambar kita akan menjadi 200 pixel. Oke. Di dalam width itu ada juga satuannya dengan persen. Contohnya ya. Contohnya persennya 50% dari lebar layar browser. Oke. Jadi teman-teman paham ya. Misalkan browser kita itu kita resize, kita resize ya. Jadi gambar kita itu akan menyesuaikan lebar dari browser. Oke. Dia akan selalu menjadi 50% dari lebar browser kita. Nah, ini akan menjadi responsif. Jadi ketika website kita itu ditampilkan di dalam smartphone, maka gambar kita itu akan menjadi responsif. Oke. Selanjutnya adalah height, di mana height ini akan mengatur sebuah tinggi dari gambar kita. Oke. Kita coba ganti height-nya ini. Di sini height. Oke, dan coba kita refresh. Maka di sini 50%. Oke. Mungkin kita ganti dengan pixel 900. Coba kita kasih 900, maka akan tinggi sekali. Bagaimana kalau kita menggunakan kedua-duanya? Kita menggunakan atribut height dan width. Jadi teman-teman harus berhati-hati menggunakan kedua atribut ini jika di dalam gambar. Contohnya di sini saya kasih di width-nya itu 400 ya. 400 pixel. Jadi ada 4 kali 900 pixel gitu ya. 400 pixel dikali 900 pixel. Jadi gambar kita itu akan menjadi stretch atau tertarik. Misalkan di sini. Oke. Mungkin di tingginya kita kasih tadi 900 ya. 900 pixel dan lebarnya cuma hanya 400 pixel. Nah, jadi teman-teman kalau menggunakan kedua atribut ini harus berhati-hati. Jadi nanti gambarnya akan menjadi stretch atau tertarik. Oke, selanjutnya adalah title. Nah, jadi atribut title ini berfungsi untuk menampilkan teks ketika kursor kita diarahkan ke dalam sebuah gambar. Dan di gambar kedua kita akan kasih title. Title di sini adalah screenshot. Oke, coba kita kembali ke browser dan di sini kita refresh dan teman-teman coba arahkan kursornya itu ke dalam gambar kedua. Oke. Nah, di sini akan keluar teks title seperti tool up ya. Selanjutnya ada image map. Wow, image map. Nah, bagaimana struktur dari image map? Inilah yang lebih menarik untuk image map. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu dari script ini. Nah, di sini ada tag image, nggak asing juga ya. Berarti kita sudah memiliki teks image yang sudah kita buat tadi. Dan di sini ada atribut yang namanya use map. Nah, use map ini akan memilih area dari map. Nah, use map ini akan memanggil name dari map. Oke. Dan map memiliki sebuah area. Oke. Dan area. Nah, jadi areanya itu kita tentukan berbentuk apa. Dan di dalam area kita menentukan yang namanya atribut koordinat. Nah, koordinatnya itu seperti apa?
Oke, dan baru kita kasih dengan href. Oke, mungkin teman-teman masih bingung ya, apa sih itu image map? Nah, jadi image map ini memiliki sebuah area-area yang bisa kita klik dalam satu gambar. Oke, mungkin masih bingung juga, kita praktekkan aja. Nah, di sini ada website yang namanya imagmap.net, yaitu yang akan menggeneratorkan image map. Oke, misalkan kita pilih sebuah gambar. Dan sekarang coba kita cari gambar yang sudah kita simpan tadi. HTML pertemuan 6 dan 1 kita open. Nah, gambar ini adalah gambar yang kita punya tadi ya. Oke. Sekarang kita akan memilih pola yang akan kita gunakan dalam area gambar kita. Oke. Yang di shape kita pilih range, yaitu persegi. Nah, kita arahkan linknya itu ke sini aja ya. Ke sini kita copy di gambar. Jadi teman-teman terserah mau milih URL-nya yang mana. Ini sebagai contoh aja ya. Dan kita pastikan di link. Dan title-nya kita kasih di sini. Areanya seperti apa yang akan kita pilih? Mungkin sidebar ya. Ini adalah sidebar. Oke. Dan targetnya itu adalah blank. Nah, sekarang kita akan pilih area yang akan kita jadikan sebagai hyperlink. Oke, di sini 1 dan di sini 1. Kita klik di bawah. Ini 1. Oke. Kenapa nggak tampil? Oke. Oh, gitu ya. Oke, sekarang kita tarik gambarnya sampai sidebarnya ini sampai habis. Oke ya. Oke, dan sekarang kita coba tambahkan area baru. Nah, polanya itu berbeda. Dan polanya itu kita buat lingkaran. Dan lingkaran coba kita kasih URL-nya. Di sini adalah lingkaran. Oke, lingkaran, dan coba kita di sini aja ya. Kita copy link ini dan kita pastikan di link. Oke, di sini adalah kita coba buatnya lingkaran untuk title-nya. Oke, kita buat di sini targetnya adalah blank. Dan kita pilih area yang untuk kita jadikan sebagai map kita. Dan di sini 1. Dan enggak. Di sini aja. Oke, kita arahkan ke sini aja. Nah, segitu. Oke, mantap. Dan kita pilih lagi area baru yang namanya Polygon. Polygon ini kita bisa memilih area-area yang terserah, yaitu misalkan berbentuk polygon, ya terserah bentuknya apa. Kita copy link yang ini dan kita pastikan di sini. Title-nya adalah Polygon. Oke, targetnya adalah blank. Kita aktifkan di sini biar kita bisa memilih areanya. Nah, di sini kita pilih 1. Kita pilih di sini 1. Sini lagi. Dan di sini lagi. Areanya kita bisa milihnya terserah. Oke. Sekarang kita sudah memilih area-areanya. Dan klik show me the code. Nah, di sini adalah kodenya. Dan kita copy, kita blok semuanya, kita copy dan kita pastekan di text editor kita. Nah, di sini ya. Kita pastikan di sini. Oke. Dan sekarang kita akan refresh di halaman website kita ya. Kita scroll ke bawah. Coba kita klik di mana area yang kita pilih tadi. Di sini ya. Oh, bukan, di sini gambar ketiga. Oke, ini adalah sidebar. Dan di sini adalah lingkaran. Coba di sini adalah polygon. Nah, jika teman-teman mau mengklik di sidebar, maka dia akan mengarahkan
ke link yang sudah kita tentukan tadi. Sekarang coba kita klik ya. Oke, dia akan mengarahkan ke linknya ke sini. Dan coba ke sini. Oke, mantap. Ke sini, polygon. Oke, jadi itulah image map. Nah, jadi itulah sedikit ringkasan tentang bagaimana caranya kita menampilkan image dan memilih area menggunakan image map. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.